Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadil Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-aliyyil azim. Allahumma akrimna minka binuril fahmi wa akhrijna minadh dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bayanu qabulil akhlaqi ditaghyir bi tariqir riyadah. Penjelasan tentang akhlak itu bisa berubah, yang jelek bisa menjadi baik, tentu dengan cara riyadhah, latihan. Nah, orangnya latihan, ora dadi. Jadi sampean pengen dadi wong apik, pengen dadi wong bener, iku kudu latihan. Dadi iki lagi apa? Ya, wis bener apa urung? Oh yo. Alhamdulillah kudu ngaku. Biasanya diomong ora bener ngamuk biasanya. Jadi akhlak-akhlak yang ada dalam diri kita yang jelek-jelek ini, yo males, yo medit, yo sing eleh-eleh ngono lho, Pak. Itu bisa berubah ketika diusahakan. Tapi akhlak ini tidak akan berubah ketika manusianya tidak melatihnya, bukan merubahnya. Ketika manusianya tidak melatih, maka hidup ini lagi latihan jadi wong bener. Lagi apa, Bu? Lagi latihan. Yang namanya latihan itu butuh pelatih, ojo latihan dewek. Maka orang kalau latihan sendiri namanya bukan lagi latihan. Lagi apa? Dolanan. Iya. Wong sampean olahraga ini pelatih ya supaya gerakannya bagus, supaya gerakannya seragam, ya Bu? Oh, olahraga dhewe jenenge itu lagi olahraga. Jadi semua itu yang namanya latihan butuh pelatih. Maka Anda ketika pengen menjadi benar itu butuh pelatih. Bu, maka disebut pelatihnya itu adalah alladzina an'amta alaihim. Jadi jalan menuju Allah itu harus melalui jalannya mereka-mereka yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat di sini bukan nikmat materi tapi nikmat rohaniyah. Karena orang itu dihukumi benar, dihukumi salah bukan dari fisiknya, namun dari dalamnya. Ya, Bu. Iklam anna ba'doman ghalabat al-butolah alaihi istathqala al-mujahadah war-riyadah. Ketahuilah sebagian dari manusia ada yang dikuasai oleh rasa malas, oleh rasa berat, oleh merasa terbebani. Sehingga ketika orang sudah malas, itu merasa berat menjalankan apapun. Jangankan menjalankan sesuatu yang berat, jalanaken sing enteng wae abot, wonge mangkat. Jadi wong males iku, Pak, wong males. Jangankan kok jauh wong parek kowe ora ngaji. Ora sedih alasan sampean, Bu. Jadi orang malas itu jangankan kok mengerjakan sesuatu yang besar, menjalankan sesuatu yang ringan saja
abot. Tapi pengennya enak, yo angel. Ya Pak Jinas. Istaqola al-mujahadah. Terasa berat sekali untuk bersungguh-sungguh. Terasa berat sekali untuk melawan. Jadi males iku nglawan iku angel. Supaya kita itu tidak menjadi orang pemalas, iku nglawane wis kadung males iku darah daging. Pokoknya kaya ini wong padha mangkat kabeh. Wariyadhah, males untuk latihan. Maka malam Rabu itu adalah malam latihan. Ojo latihan dewek sampeyan. Tapi butuh latih. Wal istisghal bitazkiyatin nafas. Malas untuk menyibukkan diri dengan cara membersihkan jiwanya. Di orang-orang yang penyakit itu kadang-kadang yo males kongkon mangan. Padahal kongkon mangan enak wae. Males sebenarnya kok melayu-melayu. Sama dengan orang yang jiwanya malas itu sulit. Paham? Jangankan suruh yang sulit, yang gampang aja males. Wong ngaji yo dikei kopi yo dikei. Aneh nonton organ ora ene kopi ora ene rokok do mangkat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tahdzibil akhlaq. Kemudian mendidik akhlak. Karena untuk menjadi akhlak yang baik itu harus dididik. Falam tasmah nafsahu bi ayyakuna dzalika likusurihi wa naqsihi wa khabata. Maka tidak bisa kita itu membuat nyaman atau membuat gampang kepada hati yang jelek. Semakin jenengan banyak toleransinya, maka semakin penyakit itu semakin. Jadi dengan sakit atau dengan penyakit itu kita tidak boleh toleransi, harus dilawan. Kowe kita tambah tenang-tenang, daripada penyakit hati kok podo tenang-tenang. Orang pernah diobati, ngerasane wis sehat. Wonge mangkat. Kok podo mangkat kabeh yo. Fazama annal akhlaqa la yutasawwar taghyiruha fa inna taba la tataghayyar. Ada yang beranggapan bahwa akhlak itu sulit untuk digambar tentang perubahannya. Artinya sulit untuk ditemukan bisa berubah. Jadi nek wong pelit ya ora bakal berubah. Itu satu pandangan. Alasannya kenapa yang namanya akhlak itu adalah tidak bisa berubah, ele yo ele. Kenapa masalahnya fa inna toba la tataghayyar, karena yang namanya watak manusia itu tidak bisa berubah. Terus kalau memang akhlak manusia itu adalah tidak bisa berubah, terus untuk apa agama dihadirkan sama Allah Subhanahu wa taala? Ya artinya setiap dalam hal apapun itu sudut pandang orang bisa berbeda-beda karena melihatnya berbeda. Orang kalau melihat dari luar tentang budaya pesantren mesti dikatakan perbudakan. Ya kita harus maklumi saja karena mereka itu adalah tidak pernah di dalam, tidak usah ngamuk-ngamuk. Paham?
Jadi maka segala sesuatu yang dilihat oleh mata manusia itu akan mempunyai penilaian yang tidak sama. Ada yang menilai bahwa akhlak itu tidak akan pernah berubah. Jadi wis kadung males yo, males, nggak bakal jadi rajin. Nek pelit yo, pelit, orang bakal jadi dermawan. Itu kata satu pandangan menurut manusia. Jadi percuma saja kita berusaha juga nggak akan mungkin berubah. Kenapa? Karena alasannya yang namanya watak manusia itu tidak akan pernah berubah. Jadi kita tidak bisa menuntut orang lain harus sama dengan kita. Karena mereka punya sisi pandang yang berbeda. Ya silakan saja. Sampai mau nilai saya apapun monggo. Tetapi saya tidak akan pernah terpengaruh dengan penilaian Anda. Tapi Anda punya hak untuk menilai saya. Adapun penilaiannya ketika salah, ya kembalinya kepada kamu, bukan kembali kepada saya. Enak wae. Siapa bilang kamu suruh nilai saya? Saya nggak pernah menyuruh Anda untuk menilai saya. Kecuali kalau misalkan saya minta Pak Jinas, tolong sih nilai saya, lah baru. Anda nggak pernah disuruh, tiba-tiba suruh nilai sendiri, membenarkan, menyalahkan. Oh ya wis, terserah sampean. Paham? Paham? Jadi akhlak itu bisa berubah apa enggak? Ya nggak tahu. Wong kene ternyata ada yang mengatakan bahwa akhlak itu tidak mungkin bisa ditemukan perubahan. Karena namanya watak manusia itu enggak. Jadi ada enggak orang pendek itu bisa jadi tinggi? Karena dia menyamakan antara fisik dengan rohani itu seolah-olah sama. Jadi orang kalau misalkan sudah jelek ya sampai kapanpun jelek. Orang berusi kene salon, wong elek iso. Ya. Jadi penilaiannya masa lalu ya mungkin waktu kue zaman waktu niku salon orain. Saya iki kadang-kadang kulite ireng wae ketika ning salon dadi putih. Tapi sing putih cuma raine to. Tangannya tetap ketara duitnya separuh. Masyaallah. Kita tidak akan pernah mampu menjadikan manusia itu menilai sama. Walaupun objek yang dinilai sama. Oke. Iki padha wae kan. Wastadalla fihi bi amrayni, yang menilai bahwa akhlak itu adalah tidak bisa berubah. Jadi nek medit ya tetap medit, nek sombong ya tetap sombong, nek angkuh ya tetap angkuh. Ini akhlak-akhlak yang jelek misalkan. Lah itu berdasarkan dua hal. Jadi mereka yang berpendapat juga punya alasan kan. Punya Pak. Tinggal nanti alasannya diuji benar atau tidak. Setiap orang punya alasan, tetapi alasannya apakah bisa dibenarkannya nanti dulu. Saya berbeda dengan Pak Jinas. Pak Jinas juga punya alasan, saya juga punya alasan. Dan sekarang alasannya mana yang lebih kuat, kan begitu. Cuma sampai kadang-kadang, ya mohon maaf, orangnya ketelitian. Pendapat ini boleh bismillah, pendapat itu tidak bismillah. Terus Anda milih saja sekarpe. Bukan suruh untuk milih seenaknya sampean, tapi mana yang lebih kuat. Selama ini kan awake dhewe cuma menyatakan ini pendapatnya ini pendapatnya itu. Dua pendapat yang berbeda itu Anda disuruh untuk menyaring mana yang lebih kuat, bukan untuk memilih mana yang lebih kuat. Dong. Selama ini kan sampean cuma milih, orang nyaring mana yang lebih
Iya wis lah angel lagi. Iya Bang, ngaji kayak ngene iki ora betah to sampean. Ngaji karo Pak Jamal kondone ora surga wae. Ada dua alasan yang menjadikan bahwa akhlak manusia itu tidak akan pernah dirubah, tidak akan pernah bisa berubah. Yang pertama, kata yang beralasan, kata yang beranggapan bahwa akhlak manusia tidak bisa dirubah, ngene. Annal khulqa huwa anal khuluq huwa suratul batin. Yang namanya budi pekerti itu adalah bentuk yang ada di dalam. Oke? Kama anal khalqa huwa suratul zahir, seperti hanya kejadian fisik. Jadi kalau fisiknya manusia kayak begitu ya sampai kapanpun tidak akan bisa dirubah. Begitupun rohani manusia kalau sudah elek ya nggak bisa dirubah. Dia menyamakan bahwa antara fisik dengan dalam itu sama. Jadi orang kalau sudah hitam maka tidak akan bisa berubah jadi putih. Paham ya? Secara fisik loh. Umumnya orang itu kalau sudah hitam maka tidak akan bisa berubah jadi putih atau jadi merah lah. Kecuali yang partai. Lah, dari sini maka seolah-olah yang namanya hati kalau sudah kadung kafir ya sudah nggak bisa beriman. Kenyataannya banyak orang-orang kafir yang terus kemudian beriman kepada Rasulullah. Bukankah Rasul itu adalah membawa keimanan pertama kali cuma sendirian? Jadi kalau misalkan tabiat manusia yang jelek-jelek itu nggak bisa dirubah, berarti perjuangannya Kanjeng Nabi juga sia-sia. Ini bentuk kekeliruan. Tapi berpendapat itu sah-sah saja. Tetapi apakah pendapatnya benar? Ya diuji dulu dong. Wene sampean pengen dadi wong cerdas. Langsung ngamukan. Saring bisik pendapat itu. Oke? Kata imam ini. Iya kata imam, tapi kan Anda disuruh untuk nyaring, jangan kata imam-imam terus. Wong imamnya masih nih Babul Khair. Masih gawe kopi ya. Paham nggih? Fal khalqatu adh-dhahiratu la yaqdiru ala taghyiriha. Kejadian fisik atau kejadian luar yang ada di dalam diri manusia itu tidak akan pernah satupun mampu untuk merubahnya. Urung weru sing kena operasi plastik. Wong ene sing uringe pesek begitu metu langsung. Duit coy. Kayak apa metune Syahrini awalnya? Memang keluarnya Syahrini pertama kali gak bakal tertarik sampai permak. Jadi ini alasan-alasan yang lemah ketika mengatakan bahwa akhlak manusia tidak akan pernah bisa berubah. Tapi ya silakan-silakan saja. Ini alasan yang pertama. Fal qasir layak diru ayyaja'ala nafsahu tawilan. Orang yang posisi fisiknya itu adalah pendek, tidak mungkin dia bisa menjadi tinggi. Orang durung weru enek susu sing iso tinggi kakek yo. Ning iklan-iklan iki lho cuma 2 menit ya langsung modho dhewe. Ya silakan saja. Wala tawil yakdiru ayyaja'ala nafsahu qasiron. Orang yang sudah kadung tinggi itu gak bisa dipendekin lagi. Sehingga dengan demikian itu akhlak pun sama, tidak akan bisa dirubah. Yo. Jadi orang itu menjadi bagus atau menjadi jelek itu sudah bawaan dari sana, gak usah di macam-macam. Terus peran agama untuk apa? Mau pantes-pantes toh. Dan ini engkau sampean bahas Masya Allah. Walal qabih biqadri ala tahsini surati. Tidak akan pernah ada orang yang jelek, wujudnya, bentuknya itu bisa berubah menjadi hasan, bisa berubah menjadi
bagus. Jadi kalau hasan itu adalah bagus secara fisik. Paham? Bangunan fisiknya bagus jenenge hasan. Fakadzalika al-qabhu al-batin yajri hadzal majra. Begitu juga yang ada di dalam batin manusia itu berlaku seperti hanya berlakunya fisik. Jadi ketika fisik tidak bisa dirubah, maka batin manusia pun tidak bisa dirubah. Sekali lagi, ini alasan pandangan orang yang mengatakan bahwa akhlak manusia tidak akan bisa dirubah. Mbok latihan koyo apa ora bakal. Yang kedua, ini alasannya Kang. Orang sekedar jeplak tok. Iku wae sing duwe alasan, perlu alasan itu diuji, apalagi sekedar berpendapat tanpa alasan. Wong iki gampang jemplak tapi orang duwe alasan. Wong yang orang yang punya alasan saja itu perlu diuji. Contohnya misalkan kullu bid'ah, itu kan kulunya diulang 2 kali. Kullu bid'ah dolalah wa kullu dolalatin inna. Itu kulunya itu diulang 2 kali, bukan sekali. Kalau kullu bid'atin dolalah, terus kemudian wa kullu dolalatin finnar, itu berarti antara satu kul yang pertama dengan kulun yang kedua itu maknanya enggak sama. Inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron. Kata yusro yang pertama dengan kata yusro yang kedua, sekalipun sama bentuknya, maknanya enggak sama. Jadi orang nganggo ahli bahasa, sampean mesti pekok. Maka kulun yang pertama itu maknanya begini. Sebagian bid'ah, bukan semuanya, sebagian bid'ah itu sesat. Maka yang kulun yang kedua maknanya setiap sesuatu yang sesat pasti neraka. Bukan semua bid'ah sesat. Dan setiap yang sesat itu itu salah. Jadi kulun yang pertama itu adalah bimakna juz'i, kalau kulun yang kedua itu bimakna majmu'. Alam bukan. Iki wong salafku ora pernah ngaji kaya ngene, makane pokoke dalil. Ya silakan saja, tetapi kita pun sebagai santri itu kan punya ilmu gramatika bahasa. Ketika Anda mengatakan semuanya itu adalah bid'ah dan bid'ah itu semuanya sesat, ya silakan saja. Tetapi definisinya bid'ah itu apa? Itu belum ada kesepakatan. Makanya dari dulu sampai sekarang itu belum selesai kata bid'ah itu apa? Apakah sesuatu yang mengada-ngada atau inovasi terhadap sesuatu yang ada? Umat toh? Wis lah sampean terus ngaji-ngaji bab koyo ngene Kang. Yo kadang-kadang aku tuh pamer ilmu juga supaya sampean. Jadi pandangan-pandangan itu enggak sama. Innad dina indallahi Islam. Jadi agama kalimatnya innad dina indallahi Islam. Kemudian dilapat di surah yang lain, al-yauma akmaltu lakumul islama dina. Ayo apa? Nora paham wis sesat sampai. Mulane ngojo sok-sokan kembali kepada Quran dan hadis. Wong sampean niku durung pengalaman. Cuma batu ketok sing ireng karo jenggoten tok wis ngono. Di rumangsane kaya ngono paling islami. Wahai orang-orang pekok, Anda jangan merasa bahwa Anda sudah mampu memahami Al-Quranul Karim. Quran itu bukan bahasamu, tapi dia bahasanya Allah SWT yang tidak bisa ditebak kecuali oleh orang-orang yang bisa mendekat kepadanya. Wong sampean ketemu kali kula mawon, tahu fisik kayak begini saja.
itu seringkali salah kok mengartikan keinginan saya. Pak Jamal seneng rokok, sampai kemudian tuku rokok, wah aku rokok apa cek? Itu kan dalam rangka untuk menerjemahkan kesenangan saya, ya, ya. Ternyata rokok apa cek ini rokok rokok. Kenapa? Karena nggak sesuai dengan keinginan saya. Iku nerjemahna bahasa keinginan manusia yang sampean tahu saja sering salah. Apalagi iya. Ora pernah weruh karo Gusti Allah nerjemahno yo. Tapi aku wong pinter sih iki. Ngaji 2 bulan langsung pinter kok sih iki. Aku ngaji belasan tahun goblok kaya ngene kan. Sampean masih mending ngaji seminggu sekali. Jadi nek goblok wajar lah. Jadi aja ngarep-ngarep nek ngajine seminggu sekali. Paham? Paham ya? Paham gak lah? Wasani, yang kedua, alasannya kenapa yang namanya akhlak manusia itu tidak bisa berubah. Yang kedua alasannya itu adalah qalu husnul khuluq biqam'i syahwah wal ghadab. Orang kalau pengen baik, itu mau tidak mau harus mencabut akar tentang kejelekan yang menyebabkan orang itu jelek, itu harus dicabut. Apa sih? Orang yang menjadikan dirinya itu jelek, syahwat, dan tidak mungkin manusia itu bisa mencabut syahwat. Kalau syahwatnya nggak ada, ya manusia hilang keinginannya. Nek menungso seorang dua keinginan, berarti dudu menungso nek. Alasannya. Iya. Nah, sementara selama manusia itu punya syahwat, ya nggak bisa manusia itu bisa bagus 100%, nggak akan pernah. Orang ene wong kok misalkan bagus, gus gitu loh ya. Tanpa ene elene, orang mungkin. Mesti elene, sebab masih punya syahwat. Oke? Jadi selama manusia itu adalah memiliki syahwat, tidak mungkin jadi bagus gus. Gus apa tuh? Kudu busana kayak bagus tenang. Ya makanya kadang-kadang apa ide kadang-kadang bagus, ya kadang-kadang. Iya kadang-kadang semangat, kadang-kadang wongnya mangkat. Yo kaya ngene iki lah. Masya Allah. Waqad jazaina dzalika bitulil mujahadah. Waqad jaraina bitulil mujahadah. Sementara kita ini memberlakukan untuk mujahadah, memerangi syahwat. Syahwat itu tidak boleh hilang, tapi kudu diperangi, kan aneh. Wong Nabi Yusuf mawon niku sanjang, inna nafsala amaratum bisu. Sungguh nafsu ini selalu memerintahkan kepada kejelekan. Kalau fokusnya Anda itu terhadap kejelekan nafsu, nggak mungkin Anda bisa menjadi manusia yang baik. Anda nggak bisa menghilangkan, tapi paling tidak menurunkan volumenya. Lama ini kan dewek volumenya paling gede ki nafsunya. Ya, bukan nafsu mangan tok loh. Nafsu dunia, dan sebagainya. Wa arafna anna dzalika min muqtadul muzaj wa tab'i fa innahu qattu la yanqati'u 'anil adami fastighaluhu bihi tadyi'u zamanin bi ghairi faidatin. Maka percuma saja Anda berusaha untuk memperbaiki diri, kalau sudah rusak ya rusak. Anda menyia-nyiakan waktu saja, ya sudah. Kalau minuman terus ya terus diterusake sampai mati nih. Toh percuma, nggak bakal bisa berubah kata ini, kata pendapat ini. Jadi nek wong wis kesenengane mabok, terus minum, terus judi, terus itu sampai kapanpun tidak akan pernah berubah kata ini. Jadi percuma. Orang usah dinasehati, orang usah diceramai, karena tidak akan pernah merubah. Nek kaya ngono terus kanggo apa agama? Wong agama itu dihadirkan untuk mendandani manusia.
Lah kalau misalkan manusia nggak bisa didandani, iki masalahnya neng agamane apa neng menungsone? Silakan saja beralasan. Walaupun alasannya logis, tetapi apakah yang logis ini bisa dikatakan benar? Nanti dulu. Oke? Maka setiap orang berpendapat itu harus punya alasan. Tetapi bukan berarti alasannya itu bisa dibenarkan. Untuk mengetahui alasan itu adalah benar atau tidak, itu harus dihadapkan dan harus diuji. Sementara kita ini kadang-kadang ketika mempunyai pendapat itu tidak pernah ada ujian. Ulama ini berpendapat ini, ulama itu berpendapat itu. Pernah Anda menguji dua pendapat yang berbeda? Dong. Iki paham apa orang ngaji kayak ngene iki? Jadi di sini pendapat manusia itu pasti tidak mungkin sama. Sekalipun objek yang dibahas sama. Ada yang berpendapat bahwa akhlak manusia itu tidak akan pernah berubah dengan sekian banyak alasan. Nah yang kedua, sekarang yang berpendapat bahwa akhlak itu bisa berubah. Oke? Kudu imbang toh aja pendapat siji tok wae. Fanakul laukanat al-akhlaq la tuqbalu at-taghyir la batalat al-wasaya wal mawaid. Seandainya akhlak itu tidak bisa menerima tentang perubahan, yang jelek tetap jelek, maka secara otomatis wasiat-wasiat agama, wasiat-wasiat Rasul yang disampaikan oleh orang-orang yang benar tidak ada gunanya. Untuk apa? Ya, terus untuk apa agama ini dihadirkan kalau tidak mampu merubah watak manusia? Wong perannya agama itu untuk merubah watak manusia. Lah kalau misalkan watak manusia dengan agama tidak berubah, ya orangnya kanggone agama. Orangnya kanggone Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wong dia diutus li utamima makarimal akhlak. Berarti akhlak itu ada kemungkinannya itu bisa dirubah enggak? Bisa. Tinggal sampeane ene minat merubah apa ora? Ene minat merubah ora sih Pak sampean? Hah? Enggak, aku tak tahu karo sampeyan mumpung durung pelajarane mumpung durung dhuwur iki. Sampeyan iki jane ene minat merubah apa ora? Nek ora ene minat merubah, wis cukup ngajine ditutup sementen mawon. Ya karena ya percuma juga untuk apa ngaji suwe-suwe tapi ora enek perubahan. Selama ini awake dhewe wis berubah apa urung? Oh ya berarti aduh, masa ya istilah go pantes-pantes lah urip. Walima qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hasinu akhlaqakum, perbaikilah akhlak-akhlakmu, perbaguslah, perindahlah akhlakmu. Terus apa ucapannya Kanjeng Nabi kalau akhlak manusia nggak bisa berubah? Oke. Wa kaifa yungkiru hadza fi haqqil adam? Bagaimana mungkin manusia itu adalah mengingkari tentang bentuk fisiknya manusia atau bentuk fisiknya keturunan Adam? Bukankah Anda sehari-hari selalu melihat ada orang jelek kemudian bisa berubah menjadi glowing? Ya memang selama dibiarkan saja ya nggak dirubah, nggak berubah. Tetapi ketika diusahakan, piye carane, yuk dikit demi sedikit berubah. Oke. Wa taghyiru khalqil bahimah mumkinun. Bagaimana mungkin pada manusia tidak bisa berubah, tetapi pada hewan bisa berubah?
tahu kan yang namanya tabiatnya singa itu kan ganas, galak, buas. Ya selama singa itu ada ditaruh di alas, diliarkan, ya buasnya tidak akan pernah hilang. Galaknya nggak pernah hilang. Tetapi apakah mungkin singa yang mempunyai tabiat yang demikian itu bisa menjadi hewan penurut? Bisa, asalkan dikeluarkan dari habitatnya. Jangan dibiarkan di alas tapi di kerangkeng. Setelah itu dilatih terus-menerus, maka hewan yang tadinya buas itu akan menjadi hewan penurut. Mungkin? Kalau Anda mengatakan tidak mungkin, yang nyatanya yang Ragunan sering Anda ngelus-ngelus. Iku kelas hewan wae iso dirubah wataknya. Mosok menungso ora iso di. Oh yo berarti bener-bener ketek iki. Masya Allah. Nek menungso ora iso dirubah blas berarti kelas-kelasnya balhum adol. Sudah benar-benar di bawah hewan itu. Kelasnya itu sudah di atas hewan, bukan di bawah lagi, di atas hewan. Hewan bisa berubah. Kok menungso iso? Aneh. Hewan yang tidak punya pikiran saja itu bisa berubah. Kok menungso ini pikirannya orang bisa berubah? Jangan-jangan sebenarnya sing disebut hewan manusia, sing disebut menungso itu hewan. Ojo-ojo aku ngadepi ya Allah. Iki supaya sampai jadi renungan. Wong kelasnya hewan saja bisa berubah. Id yunqalu al-bazi minal istihash ilal uns. Yang tadinya buas menjadi penurut. Wal kalbi min syarrihi al-aql ila ta'addub wal imsak wa takhliyah. Anjing itu kalau diliarkan, ya akan menjadi hewan yang liar. Tetapi ketika dididik, sampai kemudian dia itu adalah dididik untuk memangsa apa yang diinginkan oleh majikannya, nggak pernah dimakan. Begitu dia dapat, langsung dibawa pulang. Itu kelasnya asu, Pak. Kelasnya apa? Asu. Ulangi, kelasnya asu. Masa menungso kalah karo asu? Berarti ini menungso ora bisa berubah. Bukan lagi kayak asu. Tapi kelasnya di atas asu. Apa di atas asu ki apa berarti? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anjing aja dididik itu pinter kok, Pak. Sampai kelasnya ketek sekarang ini dididik ya pinter, so ngelukis sopo pinter sih. Nek menungso kok ora iso berubah blas. Ojo-ojo sebenarnya dudu menungso asline. Wong hewan sing ora pernah ngaji iso berubah lho. Nek menungso maulidan setiap tahun kok ora. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuda bisa menjadi hewan yang jinak. Dinaikin sama sampean, diatur sama sampean, nurut. Dituntun nurut. Kenapa? Karena selalu dilatih. Bahkan untuk menjadi pacuan, nurut. Itu kelasnya hewan saja, dia bisa berubah dari watak aslinya. Jadi, apakah manusia tidak mampu merubah wataknya? Ini ngajine, Pak. Jadi, akhlak ini apakah manusia tidak bisa merubah akhlaknya? Kalau nggak bisa merubah, nggak usah ngerokok kena pengajian, Pak.
Iki sih kadang-kadang roh kenawe berubah-ubah. Masya Alhamdulillah. Ya beginilah yang harus kita. Jadi sekian banyak pendapat, itulah nanti kita uji mana yang lebih kuat Bajinas. Silakan berpendapat bahwa akhlak tidak berubah. Namun ada yang mengatakan akhlak itu bisa dirubah. Karena apa? Karena yang namanya hewan saja, yang wataknya yang demikian itu mudah dirubah dengan sekian banyak cara. Apalagi manusia. Beginilah dua hal dalam berpendapat yang harus kita bersama-sama simak. Bukan hanya mengambil, tapi menyaring pendapat mana yang lebih kuat. Alhamdulillah. Jawab alhamdulillah. Wal qaul al-kasyif lil ghita'i min dalika an-naqul. Adapun kaul yang membuka takbir selama ini sebenarnya bukan Allahnya yang tertutup. Kalau Allah itu jelas, Allah itu tidak pernah tertutup. Yang tertutup itu adalah mata hati kita sehingga tidak bisa melihat sesuatu yang jelas. Maka wa anta mahjubun, bukan Allah yang ditutup, tetapi kitanya yang tertutup sehingga tidak bisa melihat sesuatu yang jelas. Bukan mataharinya tidak ada, mata kitanya yang buta. Oke? Ya Allah, Masya Allah. Lah namanya itu adalah al-kasyif lil ghita, namanya itu adalah orang yang membuka takbir, tirai yang selama ini menutupi hati kamu. Hati kita ini tidak bisa melihat kebenaran sebabnya tertutup. Pandangannya duit. Ning pikiran awake dhewe ku sing penting duit, tangi turu duit, panturu duit. Allahe nang endi? Wonge mangkat. Berarti mangkat kabeh lah, Masya Allah. Al-mawjudat munqasimatun ila ma la madkhalil adam wa ikhtiyarih fi aslihi wa tafsilih kasama wal kawakib. Sesuatu yang wujud, sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang diwujudkan oleh Allah itu terbagi menjadi dua. Ada lama dekholalil adam waktiyari fi asli wa tafsih, yaitu sesuatu yang tidak masuk di dalam ikhtiarnya manusia untuk merubah. Jadi manusia tidak ada kewenangan, tidak ada kemampuan untuk merubah sesuatu yang diwujudkan oleh Allah. Seperti merubah langit. Ada manusia yang bisa merubah langit? Jawab enek. Ada yang bisa merubah gunung? Ada, nyatane gunung agak sing entek, berarti kan bisa dirubah karo menungso. Kalau dulu mungkin gunung tidak bisa dirubah, sekarang gunung bisa diratakan sama manusia. Berapa gunung yang sudah habis sama manusia? Lemahnya dijumui terus. Jadi ada ciptaan Allah yang tidak bisa jawab, yang tidak bisa dirubah. Seperti langit, itu tidak bisa dirubah. Kamu berusaha semaksimal mungkin pun tidak akan bisa merubah langit. Jadi usahamu sia-sia, arta rubah langit ini. Udah semua itu ya. Wal kawakib, bintang-bintang yang ada di atas langit itu tidak bisa kamu rubah. Posisinya nggak bisa kamu rubah. Dia akan berjalan sesuai dengan garis orbitnya. Jadi usahamu untuk menghilangkan bintang atau membuat bintang itu supaya cahayanya lebih terang, itu nggak akan mungkin bisa. Dong nih, bal a'dha'il badan,
dakhilan wa kharijan, bahkan di dalam anggota badan kita itu ada yang bisa untuk dirubah, ada yang tidak bisa dirubah. Alisnya sampean kira-kira bisa dirubah apa ora? Iso alis, tapi tempat alisnya ya wis berarti ada. Ya kayak ngono kuwi Kang. Maka kita itu mampu merubah bentuk alis tapi tidak bisa merubah tempatnya alis. Enak enggak sih kira-kira dirubah tempatnya alis dalan ngesor? Bisa enggak kita merubah kuku? Jawab, bisa enggak kita merubah kuku? Bisa. Tapi merubah tempatnya kuku, bisa enggak kita menghentikan lajunya kuku? Enggak bisa. Kita hanya bisa memotong kuku supaya tidak panjang. Tetapi menghentikan kuku supaya tidak tumbuh, enggak bisa sampean. Padahal sampean ora pernah tanam, tumbuh nek. Bisa enggak Anda menghentikan supaya rambut tidak tumbuh? Tapi bisakah Anda merubah rambut yang tadinya keriting jadi? Bisa. Paham? Jadi dalam diri yang fisik saja ada yang bisa dirubah, ada yang tidak bisa dirubah. Yang tidak bisa dirubah itu kan tempatnya. Yang bisa dirubah itu isinya. Jadi kalau hati nggak bisa dirubah, tapi isinya hati bisa dirubah. Ngono lho Kang jadi maksud. Goblok kopol sampean. Karena manusia tidak akan pernah bisa merubah wadah. Yang bisa dirubah itu isinya. Maka sekuat mungkin kamu bisa merubah hati, nggak bisa. Tapi kalau dirubah isinya bisa. Oke? Ya. Paham? Ketika mata kamu itu adalah melihatnya kurang jelas, bisa nggak supaya bisa menjadi jelas? Bisa. Itu ada alat bantu namanya kacamata. Tetapi orang kalau sudah kacamatanya hitam, itu bisa jadi mengelabui orang, padahal lagi turu. Mulanya rata-rata pengemis itu kacamata hitam. Menurut sampean dia posisinya buta, padahal masih melek. Nyatanya ketika misalkan pamannya mobil arep anu ternyata melaju. Dong niki nggih. Paham apa ora iki? Iya, alhamdulillah. Jadi mata hati kita ini sebenarnya itu punya alat pandang, cuma tertutup. Maka supaya mata hati kita itu adalah mampu melihat, ya harus dibuang mata tutup-tutup yang menghalanginya. Selama tutup-tutup itu tidak kamu buang, ya mata hati kita itu tidak akan mampu melihatnya. Ini kan sebenarnya yang buta bukan mata kita, bukan mata fisik, tapi yang buta itu mata hati. Mulane ene barang jelas sejelas-jelasnya ning ngarepe tapi ora ket. Quran itu bener apa salah? Bener. Itu kalau mata hatimu benar. Tapi selama kamu melihat hanya dengan menggunakan mata, maka yang kelihatan cuma huruf dan harokat. Tapi ketika kamu melihat dengan mata hati kamu, yang nampak kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama ini awake dhewe iku maca Quran bukan dengan menggunakan hatinya, namun baru menggunakan cangkeme. Lah ning leyap-leyop, nek amplope tipis biasanya bismillah beda. Bismillahirrahmanirrahim. Lemes. Nganggone cangkem masalah itu. Ning ati ora iso, karena yang nampak itu bukan kalimat, tapi yang nampak itu adalah sang penciptanya. Oke. Ngono amplop tebel Mas Edi. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ketika Quran kamu baca dengan mulutmu. Tergantung keadaan. Ini jamaah akeh semakin bismillah ora. Nek jamaah wong telu bismillah.
Ya karena kita itu masih melihatnya dengan menggunakan mata, berbicaranya masih menggunakan mulut, bukan menggunakan hati. Jujur Pak, sampai pernah nggak melihat Quran dengan hatinya? Orang katon malahan. Orang nampak belas. Karena hati kita ini tertutup. Kok betah sampean iki tertutup kok malah kerasan ini. Maka untuk mencapai benar, tirai-tirai yang menutupi mata hatimu harus dihilangkan, bukan dibuka, dihilangkan. Selama tutup-tutup ini masih menyelimuti hatimu, sulit untuk menjadi orang benar. Karena tempatnya kebenaran bukan di luar, tapi ada di dalam. Ngerti deh sampean wis bener wae paling. Iki kira-kira sampean wis padha bener apa urung sih, Pak? Oh iya berarti aku ngadepi wong ora bener selama ini. Alhamdulillah. Seneng aku nih sampean ngaku ora bener, Pak. Seneng beneran, Bu. Aku paling mangkel iku nek sampeyan ngaku bener iki paling mangkel iku. Bal a'dha'ul badan dakhilan wa kharijan wa sa'iru ajza'il hayawan. Begitupun jus-jus daripada hewan itu bisa dirubah. Dulu yang namanya kulit itu dijadikan sebagai alat untuk membuat pakaian. Makanya dulu itu kulit-kulit itu dijadikan sebagai baju. Sekarang bukan lagi kain itu terbuat dari kulit. Di masa Nabi Muhammad itu belum ada tekstil. Maka saya sangat heran ketika misalkan orang Arab waktu itu pakai jubah, heran. Tekstilnya sih ngendi? Wong adanya katun, adanya bahan kapas itu bisa menjadi bahan baju dan sebagainya itu di abad kira-kira di abad ke-14 itu baru ada tekstil. Jadi zaman biyen iku yo nganggone kulit. Kayak pendekar-pendekar biyen lah mandala kayak ngono lho, Pak. Makanya kan sepatunya itu sepatu namanya muzah. Bukan seperti sepatu-sepatu kita sekarang ini. Mainnya ya talinya sampai ke sini. Sehingga kalau dilihat dari situ, itu apakah benar Nabi nganggo jubah, apakah benar Nabi cingkrangan, itu masih disangsikan. Ketika Anda mengkaji tentang bab itu. Abad waktu itu belum ada piye. Bajunya pasti pakai. Nah, seiring dengan perkembangan waktu, kulit-kulit ini dijadikan bukan lagi untuk menjadi pakaian. Apalagi sekarang, ana sing jenenge kupu kambah. Anggone apa? Kulit. Jadi dulu itu orang itu nyari kulit untuk beduk, untuk tabuan, genjring. Sekarang enggak. Kalau hari-hari Idul Adha itu orang cari kulit itu untuk dijemur. Setelah dijemur kemudian jadi alhamdulillah. Itu aja sudah berubah-ubah, Pak. Kalau sampean ora iso, ya berarti wabil jumlati kullu ma huwa hasilun kamilun waqa'a al-faruq min wujudihi wa kamalihi wa ila ma wujida wujudan naqisan wa ja'ala fihi quwwatan liqabulil kamal ba'da an wajada ba'da an wujida syartahu. Manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala secara lahiriah, awalnya itu adalah fitrah, dikasih fitrah oleh Allah taala, itu adalah menjadi manusia yang suci. Manusia apa? Makanya kullu maulud yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan itu dalam keadaan suci. Ini modal besarnya kita ini. Kita lahir itu tanpa ada dosa. Kita lahir dalam keadaan bersih, bukan bersih kulitnya. Nih kulitnya sampean kotor, wong isine hari-harine isine darah. Makanya yang dimaksud fitrah di sini itu adalah bersih batinnya karena belum tersentuh sama
dosa. Makanya bayi itu begitu lahir itu menyenangkan. Jadi wong ora duwe dosa itu sebenarnya menyenangkan. Tapi orang kalau sudah banyak dosanya, sengep ndelenge. Yang tadinya menyenangkan jadi iya. Mulane jangankan kok Allah. Wong menungsa ndeleng wong dosa wae. Ini pelajaran. Lah setelah dikasih modal oleh Allah namanya fitrah, agar fitrahnya itu terjaga, kan Allah ngasih modal lagi, yaitu adalah pendengaran, penglihatan, dan afidah. Tapi kan itu tidak bisa difungsikan oleh kita. Makanya kemudian dari sesuatu yang kotor itu, dari sesuatu yang suci itu berubah menjadi, tidak akan pernah ada satupun manusia dilahirkan dalam keadaan kotor jiwanya. Semuanya? Jawab, semuanya? Adapun yang menjadikan kotor itu perjalanan. Karena sampean dikasih modal tapi nggak bisa dikembangkan. Jadi dikai modal kali Gusti Allah tapi nggak bisa mengembangkan, dadine bangkrut. Maka fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man wa qad khaba man dasaha. Jadi fitrahnya manusia itu sudah tahu ini yang jelek, ini yang baik. Sudah mampu mengenalnya. Tapi butuh dukungan, karena sekedar kenal saja nggak cukup, untuk menentukan itu butuh dukungan. Angel kan ngaji kaya ngene iki, Kang. Pikire sampean, marilah kita mengikuti Rasulullah Muhammad. Aku nene wong kaya ngono cangkeme pengen nabok lho, Pak. Pikire gampang ya sampean. Gila iki cara-carane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Muhammad udah jadi, sampean kan belum jadi. Nabi Muhammad itu mulai dari lahir sampai dewasa dia sudah jadi manusia baik. Ini sampean iki loh. Kadang dipermak kowe masih kaya ngene terus ya. Ini mulai apik ke, kok bareng ngaji. Masya lah ya wis silakan. Wa ilama wujida wujudan naqisan wa ja'ala fihi quwwata liqabulil kamal. Manusia itu secara lahiriah dia mempunyai kekurangan. Oleh karenanya manusia itu menuntut kesempurnaan. Oke. Maka dari dulu sampai sekarang itu nggak ada yang namanya sempurna sesempurna mungkin, karena ada inovasi terus. Sesuatu yang berinovasi itu menunjukkan bahwa sesuatunya belum jawab, sesuatunya belum sempurna. Sekarang Islam itu sudah sempurna atau belum? Jawab. Umat sampean. Islam itu agama yang sempurna. Ya kalau sempurna nggak usah ada bahasan, ngapain? Iki kok pada menengah be aku saking bingung ya. Islam itu agama yang sudah. Jadi kalau Islam sudah sempurna nggak usah dibahas. Ya sudah. Selesai. Arep bahas sempurna. Wong sampeyan iku durung manusia itu dibahas karena nggak sempurna kan? Sampeyan sempurna apa enggak? Makanya lah yang sempurna. Ini perlu kajian ulang. Yang dimaksud sempurna di sini itu adalah runtutan bangunan agamanya, atau memang yang dimaksud sempurna itu adalah nilai-nilai yang ada di dalamnya. Nanti kapan-kapan kita akan nyampe, tenang wae. Ora bakal ketekan bahannya, tenang wae ngaji ning kene. Ora bolak-balik, tenang. Ini modalnya akeh kok. Sing modalnya pas-pasan kuwi ngajine bolak-balik. Tinggal sampeane wae mangkat terus apa ora.
Wa syartuhu qad yatarabbatu bi ikhtibaril abad. Fa inna nawat laisa yang fahu wala nahlun illa annaha khuliqat khalqatan yumkinu antasira nahlatan idan dofa atarbiyah ilaiha. Nah, ini sudah mulai bahasan-bahasan menggunakan filsafat. Nah, ini beragama kita tidak menggunakan akal itu ya mohon maaf lemah. Imam Ghazali niki termasuk Syekh Abdul Qadir Jailani itu pakar dalam filsafat. Mulanya kitab-kitabnya itu isinya pikiran. Enggak, selama ini sampean niku kagum sama wali, ku kan kagum sama kesaktiannya ya. Iya kan? Kang, kalau yang namanya kesaktian itu nggak bisa dibagi, dia hanya dimiliki oleh orang itu. Jadi ketika beliau sakti itu nggak bisa dibagi karo ning sampean. Tapi masalah pemikiran itu bisa dibagi. Ketika sampean mampu menjalankan pikirannya mesti kayak Syekh Abdul Qadir Jailani. Tapi selama sampean hanya kagum sama karomahnya, ila yaumil murad juga nggak bakal sampean mulia. Jadi selama ini orang Islam itu kagum sama kewalian, sama wali sebab duwe kesaktian. Jadi nek wali ora sakti ora jawab. Nek wali ora sakti berarti ora kagum sampeyan. Jadi kehebatan wali itu pada prinsip tentang kebenaran tidak akan pernah berubah. Kok sampean nenek wong bisa jalan di atas air, hebat tenanan, wali kayak. Mulane gampang ketipu sampean. Ketika kamu menilai kewalian dari begitu, maka Anda akan tertipu. Paham? Maka menilai kewalian seseorang itu bukan dari kesaktian. Nek kaya ngono limbat ke sakti. Wali berarti limbat. Oh jangan-jangan kuburannya diziarahi karo rombongannya sampean. Jadi kita ini banyak kelirunya mentafsiri kehebatan wali. Saya kagum sama wali itu bukan kagum tentang kesaktiannya. Yang saya kagumi keistiqomahannya di dalam memperjuangkan prinsip-prinsip kebenaran tidak berubah sama sekali. Itulah yang membuat saya kagum. Maka pemikiran-pemikirannya inilah yang menjadikan modal kita itu untuk berusaha niru. Bukan niru kesaktiannya, tapi niru langkah-langkah yang dicapai oleh para kekasih Allah Subhanahu. Oh, ini Pak Indro kan kandane harta karun terus. Ora dulu ora sekarang. Iya. Paham? Paham? Anda sering kagum enggak? Kadang yang namanya mangga, iku kok di dalamnya enek? Ada uletnya. Dari mana dia masuknya? Sesuatu yang bagus saja itu bisa kemasukan. Mangga yang tadinya bagus ketika tidak dirawat dengan baik, nek ora dicolong karo codot, iso kemasukan. Ini yang dimaksud. Sebagus-bagusnya fitrah manusia itu ketika kamu tidak menjaganya pasti akan kemasukan kuman-kuman. Bukankah Anda sering melihat betapa wujudnya bagus, giliran arep dipangan ternyata isine. Jadi sesuatu yang bagus saja, Pak, itu kalau tidak dibungkus, tidak dipelihara, itu akan kemasukan. Apalagi hati manusia yang tadinya itu adalah bagus karena tidak pernah terpelihara, maka masuklah sekian banyak kuman kejahatan di dalam hati kita. Ya terserah sampean. Iki kumane arep didelengaken, mau dibiarkan begitu saja atau mau dibuang.
Anda kira-kira kolu enggak? Kolu ki apa? Kolu ki apa bahasanya? Bahasa saya itu kolu, bahasa sampean. Tega enggak kira-kira mangan apa jenenge mangga yang penuh dengan ulet? Mangan salak sing akeh ulete. Biasanya salak yang sudah keluar uletnya itu salak yang sudah busuk. Selama salaknya masih baru itu sulit untuk menumbuhkan ulet. Tapi ketika sudah busuk baru keluar jawab, baru keluar. Tapi biasanya manisnya pol, Pak. Aku malah seneng sing wis busuk-busuk kayak ngono salak daripada sing baru-baru. Manisnya enak banget wih. Maka saya itu kadang-kadang makan salak itu paling seneng pucuk ya. Tapi pucuk yang sudah agak busuk, manisnya pol, enak nang, tenangan. Tapi syaratnya ya diguangin disi. Walaupun secara fikih langsung dipangan sekarang singgatnya halal. Ojo dipisahin disi ya. Dia nyatu di dalam buah. Seketika itu buahnya langsung dimakan halal. Tapi beda ketika singgate iki ulete dipisahin dulu, baru setelah dipisahin kemudian dipangan sendiri. Itu enggak oleh. Itu artinya menunjukkan bahwa sesuatu yang baik akan mampu berubah menjadi jelek ketika tidak ada penjagaan. Artinya Anda jangan merasa nyaman sudah beriman. Bisa jadi imanmu itu tidak bertahan lama ketika tidak pernah dirawat. Ingat, codot itu mencuri bukan di siang hari, tapi dia mencuri di malam hari. Kenapa? Karena saat pemilik buah itu lengah. Setan akan mencuri imanmu ketika kamu lengah. Dan anehnya codot itu, mohon maaf, ketika makan buah itu tidak pernah keliru. Yang dimakan adalah buah yang selalu sudah matang. Setan pun akan bersungguh-sungguh menggoda manusia yang punya keimanannya kuat. Untuk manusia yang tidak punya keimanan yang kuat, tidak akan pernah disentuh oleh setan dengan kesungguhan. Cukup disenggol saja. Nah, ning setan ini paling mangkel nek wong imane kuat, tenanan godane. Nek karo sampean niku ora pernah nggoda tenanan, disenggol tok wis. Penak aku ngadepi wong babul kower jare setan. Disenggol wae turu. Alhamdulillah. Ya lumayan lah. Ngaji awan jarene sibuk padha kerja, ngaji bengi ngantuk. Karepe piye? Ya ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan demikian mari kita belajar untuk merubah sifat-sifat yang jelek ini supaya menjadi baik, walaupun penuh dengan tantangan. Jadi ngerubah males jadi rajin itu nggak gampang, Pak. Paham? Ngerubah medit jadi dermawan itu nggak gampang. Harus Ngerubah sombong jadi wong sing andap asor itu gampang apa angel? Jawab, gampang apa angel? Angel. Makanya ketika angel itu sampai narep maju apa mundur? Maju angel, mundur. Yes. Iki jenenge maju kena mundur. Wis kadung ning tengah jalan iki Pak, sampai ibaratnya mau ke Jakarta sudah sampai Bakahuni iki arep nyebrang iki. Arep dilanjut apa arep balik nang metro? Kalau orang misalkan mau nyebrang ke Jakarta, kemudian sudah nyampe di Bakahuni. Ketika balik lagi, itu tidak akan pernah sampai pada tujuan. Tapi ketika berangkat, mau tidak mau, harus berani nyebrangin laut itu. Pilih di sampean. Balik neh, ombaknya gede Kang. Balik wae lah, balik wae. Ya kalau orang pernah sampai.
Jadi orang itu kalau tidak mau sulit, tidak mau kangelan, ora usah urip ning alam dunia. Tak kandhani yo. Wong pengen bener tapi ora pengen. Ora usah urip ning alam dunia. Pengen bahagia nggak pernah pengen susah. Ora usah urip ning alam dunia. Iku cuma ngimpi hayalan setok. Pengen sugih tapi tasbih wae sing diputeri. Wis paindro sama mangkat-mangkat wis catetane sampean kuwi. Maka timbulnya hayalan. Jadi bedanya wong ngayal karo wong mikir iku beda. Kalau orang berpikir itu beda dengan orang ngayal. Kalau orang berpikir itu ada tindakan. Kalau orang ngayal itu nggak akan tindakan. Sampean pengen sugih cuma ngayal tok sehingga tidak akan pernah ada tindakan. Bagaimana apa yang harus diperbuat itu namanya bukan berpikir, berhayal. Tapi ketika Anda punya pemikiran pengen jadi orang kaya, kemudian ada tindakan untuk mewujudkan itu namanya berpikir. Aku pengen bener, ngayal. Orangnya tindakan. Tapi ketika Anda pengen bener kemudian mewujudkan dalam sebuah tindakan, itu namanya berpikir. Jadi harus dibedakan antara orang ngayal dengan wis bengi ngajine. Jadi nanti kita godhog lagi, godhog iki apa? Kayak pisang wae digodhog lho, Mas. Jadi kita dalemi lagi bagaimana untuk merubah sifat-sifat yang jelek ini supaya bisa ya setidaknya ngurangilah. Kalau kadar jeleknya itu 100 paling tidak ya dikurangilah. Musuh masih ori 100. Ya. Paling tidak dikurangi, mudah-mudahan pengurangan sifat jelek kita ini akan menjadikan kita lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus dipelajari, yang namanya dekat dengan Allah bukan dekat dengan jarak. Kadang ada orang punya anak, ngomong kok, anak ini kurang dekat sama bapaknya. Berarti apa yang dimaksud? Jarak apa rasa? Dia di rumah bersama. Di tempat yang sama. Kok diomongi karo wong? Bocah iki kayaknya ora parek karo bapaknya. Berarti yang dimaksud apa? Rasa. Oke. Sekalipun jaraknya jauh, tapi selalu di hati, selalu diingat terus, berarti dia dekat. Maka ukuran dekat itu bukan masalah jauh dekatnya. Tapi yang namanya ukuran dekat itu adalah rasa. Kowe nek lagi seneng inget karo Gusti Allah enggak? Berarti kan orangnya rasane sampeyan iki asline. Ngene-ngene Mas Edi. Contohnya ya di sini ben ngajine agak titik neh iki. Ketika Mas Edi punya anak 3. Di antara 3 anak ini pasti ada yang mempunyai sayang yang berbeda kan? Orang mungkin sama ya Mas? Orang mungkin sama ya? Iya. Itu ketika Mas Edi kemana-mana, bepergian dan sebagainya, mesti ingatannya kepada anak yang disayang. Adapun yang 2 ini yang tidak terlalu disayang, itu kan ini duit turahan. Benojo cemburulah malah dituku kakek. Tapi dia sebenarnya itu adalah mengingat membeli sesuatu itu karena ingat dengan anak yang disayang. Oke ya, bisa dipahami ini. Padahal anaknya itu dibawa apa enggak? Enggak kan? Tapi kenapa selalu kemana-mana selalu ingat? Rasa. Rasa. Siki sampean ketika susah ditagih utang sama orang lain dan sebagainya, iku rasane sampean iku ning koncone ndisi apa langsung ning Gusti Allah? Iki jujur-jujuran wae. Pailit kehidupannya ditekan dengan sekian banyak hal, ke pandangannya sampean itu neng sahabatnya dulu atau di teman-temannya dulu yang kira-kira punya duit, apa langsung neng Gusti Allah? Hah?
Biasane awake dhewe iku teko disi karo sahabat-sahabat sing dipikire mampu. Ngapunten niki kula dugi tenggene jenengan niki. Saestu aja ngrepoti. Lah pripun? Kula nyuwun tah ditulungi kula lagi tagih ning kene. Ngapunten duit kula mboten gadah. Wis. Berhenti di situ sampean langsung ning Gusti Allah. Orang masih punya pandangan yang lain. Barangkali wong tuaku iki. Giliran ke orang tua, alhamdulillah ternyata nggak bisa. Terakhir sampai ning Gusti Allah. Jadi Allah nomor piro? Jawab. Allah nomor piro? Jawab. Ini abot banget iki sampean. Allah nomor piro? Nggak pernah kamu nomor satu kan? Kayak ngono nih jaluk pengen langsung di. Lah iya kuwe, Pak. Wis sampean wis ngina karo Gusti Allah, pengennya begitu teka langsung dikabul jare Gusti Allah. Sing mau ning endi le? Paham ya? Jadi usahakanlah sekarang ini ketika kita susah sulit gitu ya. Allah dulu ya gini, sing dilapori jajal ke. Ojo langsung menungsa disi pandangan lah Gusti Allah Maha Kuasa, tenang wae. Orang percaya sampean. Wong kita kadang-kadang ketika susah sulit iku pandangannya ning koncone sing mampu dhisik kok. Tenan iki rata-rata kaya-kayane. Wong mangkat kabeh kan? Mangkat kabeh kan? Lah ya iya. Coba sekarang mindset awake dhewe dilatih yo. Nek ketika susah sulit pandangannya langsung ngene. Allah. Iso. Angel. Pikirnya gampang ngopo? Langsunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Prakteknya alhamdulillah. Matur suwun atas doa-doane sampean. Saya yakin di antara doane sampean ini sing makbul. Ning kula sering njaluk donga karo sampean iku karena di antara dongane sampean iku sing makbul. Mesti ana sing diadolimi sih mesti ana sing makbul. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan izin Allah yang kemarin kurang sekitar 86 juta untuk menutup masjid sudah ada yang menutup. Barokahe malam Senin. Urung anu sih, aku kuwatire nek kaya ngono udah dianggap dadi wali tenanan sih masalahe. Gua padha ning aku njaluk donga malah ora gelem ngaji kan dongani sampean wae. Akeh tamune kan. Begitu akeh tamune kan amplop ae sing diurusi plak-pluk. Kan wong nyambat ngaji, moh wis ora butuh. Ini bahaya. Ya alhamdulillah berkat dongane sampean kurang dari 86 yang kemarin diumumkan di masjid sana di Iring Mulyo sudah tertutup. Mudah-mudahan nanti bulan Januari sudah bisa dipakai. Alhamdulillah. Bismillah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Oh nek duwe Gusti Allah bisa ngono wae lho Pak. Ya Allah sampean bisa? Bisa ngono wae lho jawabane bisa. Bisa, tapi untuk menunjukkan kepada bisa ini kadang-kadang yo atine iki dak dikduk ya Mas. Opo yo. Lah iki lho ngilangna sing opo yo iku lho. Sing angel. Kaya sampeyan ora percaya Allah Maha Kuasa toh. Karena selama ini sampeyan menggunakan otak ketok. Wah, orang mungkin. Bahasa orang mungkin kan dalam pandangan kamu, bukan dalam pandangan Allah. Iya nih kamu orang mungkin orang duit. Maka ngomongnya orang mungkin, tapi bagi Allah itu ya syah. Aku ini maha berkehendak. Makanya saya punya Tuhan hebat Pak. Tuhan aku maha bisa masalahnya. Maka aku pede karena Allah itu maha bisa segala-galanya. Sampai kan Tuhannya orang pernah bisa sih ya. Makanya orang pernah yakin. Kalau saya itu Tuhannya maha bisa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Makanya disinilah yang membuat keyakinan saya harus berjalan. Karena Tuhan saya maha mampu. Barang Tuhan Erika kan orang mampu. Menandakan orang mungkin, berarti kan Tuhannya sampai orang mampu. Sama-sama bertuhan, tapi pandangan tentang ketuhanan berbeda. Oke? Sampean Tuhannya siapa? Allah. Tapi berpandangan tentang Allah itu berbeda-beda. Sering kali sampean mana ngomong orang mungkin. Itu menunjukkan bahwa Tuhanmu tidak pernah bisa. Maka sampean ngomong, nek Tuhan aku kan maha bisa. Makanya aku ngomong
Mungkin. Oke. Jadi sampean bisa berubah? Mungkin. Karena Tuhanku maha bisa. Dia bisa membuat apapun yang dikehendaki. Nanti ada bedanya antara kalimat dengan firman atau kalam. Dengan ayat. Di sini nanti panjang lebar sampean. Siap-siap wae sampean, ora apa-apa sampean ngantuk wae, ora apa-apa, Pak. Aku tak biasa ngomong untuk ngene YouTube kan sing ora kena wong lain, sampean kan bakal ora apa. Insyaallah la haula wala quwata illa billahil azim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan pertolongan kepada kita. Allahumma rizqna bi ta'atika wa la yubdhilna bi ma'siyatika. Ya Allah kula nyuwun dipun paringi rezeki taat maring panjenengan. Wala yubdhilna bi ma'siyatika. Kula nyuwun dilindungi dari kehinaan akibat kemaksiatan kepada Engkau. Allahumma sghil jawarihana bi ta'atika wa qulubana bi ma'rifatika wastaghil bi dzikrika fi lailina wa fi naharina wa fi tuli hayatina wa alhiqna ya Allah bis sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami informasikan kepada jamaah untuk kegiatan zikir dan sholawat hari Minggu malam Senin kembali kepada putaran pertama bertempat di Masjid Babul Khair. Sekali lagi untuk kegiatan zikir dan sholawat pada hari Minggu malam Senin bertempat di Masjid Babul Khair. Untuk itu kami mohon kehadirannya dan juga dapat diinformasikan kepada kawan-kawan yang lain yang pada hari Minggu malam Senin kemarin tidak bisa hadir. Saya rasa itu saja informasi dari kami. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.